Langkah pertama, kita mau bikin rantai dulu seperti ini. Oke, jadi nanti totalnya ada 5 rantai yang akan saya satukan menjadi bentuk lingkaran. Ini saya selipkan rantai, kemudian satu rantai untuk naik ke atas dan mulai untuk membuat tusuk single. Tusuk singlenya ambil dari bawah, ambil dari atas, kemudian satukan macam ini ya. Jadi nanti saya mau bikin 7 tusuk single macam ini. Nah, sisa benangnya nanti bisa diumpetin di belakang rajutan. Oke, ambil dari sisi bawah, ambil dari sisi atas, cantolkan. Totalnya ada 7 tusuk single karena kita mau bikin 8 lubang. Kemudian lubang ke-8 saya akan mengkaitkannya dengan rantai macam ini ya. Nah, kita udah dapat 8 lubang dan siap untuk bikin kelopaknya. Nah, dimulai dengan kita bikin tusuk macam ini ya, boleh dikatakan single. Kemudian 2 rantai untuk naik ke atas, dan kita siap-siap untuk bikin kelopak yang pertama. Oke, siap-siap tusuk double kelopaknya seperti ini. Oke, ambil lagi dari belakang, kaitkan, masukkan, ambil, tarik, tarik, ambil dari belakang, masukin, tarik, kemudian tarik lagi. Nah, ini tusuk double, diisi dengan 5 tusuk double ya. Oke, yang rantai ke atas tadi kita udah hitung, jadi nanti totalnya 5. Masukin dari belakang, ambil dari depan, kemudian tarik ya. Oke, kita udah dapat satu kelopak. Kemudian kasih rantai, 3 rantai, 1, 2, 3. Lanjut, kita mau ke kelopak yang kedua. Lubangnya sebelah sini ya. Ambil dari belakang, masukin, ambil, masuk, kemudian masuk. Nah, tusuk double pertama, kemudian tusuk double kedua. Nah, ini sisa-sisa benangnya diumpetin macam ini. Masuk, masuk, udah dapat 3. Kemudian tusuk double lagi, udah dapat 4. Satu lagi, masukin dari belakang, cantolin, ambil, ambil. Nah, kita udah dapat 5 tusuk double. Kemudian ambil dengan cara macam ini ya, dicantolin, kemudian masukin dari depan. Oke, tarik, dan kita udah dapat kelopak yang kedua. Nah, ini tinggal di rantai 3. Kemudian kelopak yang ketiga, caranya sama, tusuk double untuk lubang selanjutnya. Tusuk double yang ketiga, tusuk double yang keempat, oke, tarik, ambil dari depan, kemudian masukkan dan tarik ya. Nah, kita udah dapat kelopak yang menggelembung macam ini. Kemudian 3 rantai. Nah, sudah siap untuk kelopak yang keempat. Ya, masukin ya. Tusuk double, kemudian double, double lagi, double lagi. Nah, double yang kelima sudah siap, kita tarik lagi, kita serut ya. Bukan serut juga sih, bikin kelopaknya menggembung macam ini, kemudian tarik. Nah, udah jadi kelopak yang keempat. Rantai lagi isi 3, kemudian tusuk double lagi untuk membuat kelopak yang kelima.
Udah jadi, ambil dari depan, kemudian tarik ya. Oke, lanjut lagi untuk kelopak yang keenam. Kasih rantai dulu isi 3, kemudian kita lanjutkan kelopaknya sampai 8 kelopak ya. Ini kelopak yang ke-8 sudah selesai. Kita akan mengakhiri layer pertama ini. Nah, kita tarik ya, kemudian kasih 3 rantai. Oke, selipkan seperti ini di lubang yang kira-kira tidak terlalu terlihat ya. Kemudian kita akan memulai layer kedua. Oke ya, siap-siap kita akan bikin layer kedua. Kemudian ambil rantai isi 2, kemudian kita mau memulai dengan tusuk double. Nah, ini tusuk doublenya saya mencari celah-celah di atas kelopak layer pertama ya, pas di atasnya saya isi dengan 5 tusuk double. Oke, udah dapat 5. Yang rantai tadi dihitung ya, jadi dihitung satu tusuk seperti itu. Kemudian 3 rantai, dan kelopak yang kedua akan saya selipkan di antara 2 kelopak di layer pertama atau di rantainya. 3 rantai kan ini tadi. Nah, kita kasih kelopak yang kedua macam ini. Oke ya, caranya sama dengan proses pembuatan pada layer pertama tadi. Selipkan, tarik, kemudian kasih 3 rantai. Nah, kita mau bikin kelopak yang ketiga, nanti saya taruh di atas atau puncak dari kelopak layer pertama ini, seperti ini. Oke ya, kasih di selip-selipnya, di celah-celahnya. Oke, masih tetap dengan 5 tusuk double. Ambil dari depan, kemudian tarik. Yep. Kemudian 3 rantai lagi. Kemudian kelopak yang keempat saya kaitkan di rantainya di antara 2 kelopak yang ada di layer pertama. Oke ya Bunda, lanjut seperti itu sampai kita dapat 16 kelopak. Oke, udah dapat. Kemudian ambil dari depan, ambil, tarik, rantai lagi, isi 3. Kemudian kaitkan lagi, kasih 5 tusuk double lagi. Oke, udah dapat hampir 5 tusuk double. Dari depan, kemudian tarik, kemudian rantai lagi. Oke, ini sudah selesai ya untuk layer kedua. Kita selipkan di sini. Oke, sekarang saya mau buat untuk layer ketiga. Saya hanya ingin menambahkan 16 kelopak dan saya akan kaitkan di antara 2 kelopak pada layer kedua. Jadi isiannya tetap 16 kelopak.
Saya akan memulainya dari tengah-tengah di sini, di tempat rantainya ya. Akan saya isi dengan kelopak bunga, sama dengan layer yang lain, diisi dengan 5 tusuk double. Kemudian agak ditarik, ambil dari depan, tarik, kaitkan, dan tarik. Kemudian kasih 3 rantai. Kemudian mulai dengan kelopak yang kedua, kita selipkan di antara rantai-rantai yang sudah dibikin. Oke, diisi dengan 5 tusuk double, tetap sama kayak teman-temannya. Oke, udah dapat 5. Tarik, ambil dari depan, kemudian tarik, kemudian kasih 3 rantai. Oke, seperti ini. Oke, kemudian lanjut lagi, kita bikin 5 tusuk double. Ambil dari depan, kemudian kaitkan dan tarik. Oke, kemudian rantai lagi 3 rantai, dan kita mau bikin kelopak yang selanjutnya dengan 5 tusuk double. Oke, ambil dari depan, kaitkan dan tarik. Kemudian rantai lagi. Untuk layer yang keempat ini saya juga akan siap-siap dan menambahkan rantai ya. Sama, kemudian kita bikin tusuk popcorn. Untuk layer yang keempat ini kita kasih kayak layer yang kedua ya, double-double seperti itu. Untuk layer keempat ini kita kasih untuk ujungnya, ujung kelopak layer ketiga, kemudian rantainya juga, jadi nanti macam ini. Kemudian untuk layer yang kelima kita tinggal menyelipkan di antara rantai-rantai rajutan pada layer keempat saja. Nah, hasilnya akan seperti ini, bulat. Nah, ini 5 layer lingkaran penuh sudah jadi. Kita akan menambahkan bulatan yang lain. Prosesnya sama, hanya saja warnanya saya kombinasikan. Saya akan membuat layer ketiga yang akan sekaligus saya sambungkan di lingkaran yang pertama. Caranya sama, bikin 5 tusuk double. Oke, ambil dari atas, kaitkan, serut. Nah, 1 rantai. Kemudian nanti akan sekaligus saya kaitkan di sembarang ya, yang penting tengah kayak gini. Oke, kaitkan, kemudian 1 rantai, mulai lagi untuk bikin ini ya, tusuk double sebagai kelopak yang kedua. Nah, ini yang karena layer ketiga saya mengkaitkannya di antara rantai-rantai ini ya. Oke, ambil dari depan, kaitkan, kemudian tarik, kemudian kaitkan di lingkaran
tetangganya. Nah, selipkan di sini ya. Yang penting tengah-tengah, ambil, kemudian satu rantai. Oke, prosesnya kurang lebih sama. Kita kaitkan untuk kelopak yang ketiga. Oke, kurang lebih macam ini nanti. Nah, ini sudah kira-kira satu lingkaran ya, sudah selesai disambungkan. Nah, saya akan menyambungkannya lagi dengan beberapa lingkaran yang sudah saya bikin. Nah, ini lingkaran yang sudah saya kombinasikan dengan warna yang ini layer keempat ceritanya, dan saya udah ganti dengan warna yang silver muda. Nah, ini saya sudah sedikit memulainya, kemudian saya akan menyambungkan di antara rajutan ini ya. Jadi intuisi untuk kirologinya ya, kira-kiranya boleh dikatakan ya mau nggak mau harus diasah ketika mau menyatukan pada lembaran atau bulatan-bulatan yang sudah jadi macam ini. Prosesnya sama, penyatuannya kayak yang dua lingkaran sebelumnya dengan tusuk double 5, kita kasih 5. Kemudian kita siap-siap mengkaitkan. Oke ya, kaitkan di bulatan yang abu-abu satu rantai, kemudian kaitkan di tempat bulatan yang abu-abu. Jadi nanti proses penyambungan mau nggak mau kita harus bisa untuk membuat perkiraan ya. Jadi nanti kira-kira di sini pojok sini harus disambung berapa, seperti itu tergantung pada kitanya. Jadi keseimbangannya kita sendiri yang mengira-ngira. Oke, setelah jadi kita mau nyambungin di bagian yang Tosca ya, di sini. Jadi nanti ada sela-sela lubang di sini. Nah, sela-sela lubang itu nanti kita akan selipkan rajutan yang lain. Tapi kita selesaikan dulu bulatan warna silver yang sudah kita. Oke ya, kira-kira seperti ini. Kaitkan lagi di bulatan yang berwarna Tosca. Jadi yang dirajut ini layer keempat ya. Kalau layer keempat kan kita kesepakatan tadi dikasih di antara kelopak dan di antara rantai. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita kira-kira nanti selebihnya perlu ditambahkan atau cukup untuk sambungannya. Oke ya, kita tambahkan untuk menyambung warna silver ke Tosca. Kita lihat, kita timbang-timbang lagi untuk sambungannya. Nah, seperti ini sudah jadi full. Ini sebenarnya ada rajutan yang sebenarnya boleh kita sambungkan lagi ya. Untuk sisi silver dan abu-abu tua kita sambungkan saja. Sambungannya boleh dengan dijahit atau kita sambung dengan rajutan rantai macam ini. Oke, saya akan menambahkan sedikit benang silver atau abu-abu tua di sisi sebelah sini ya, memutar setengah lingkaran kira-kira,
atau 3/4 lingkaran lah di sini, hanya untuk menambah biar warnanya cantik ya, dan kesannya tidak bulat-bulat semua. Jadi ini saya tambahkan 3/4 lingkaran di sini. Karena ini layer kelima, jadi saya kasih di antara rantainya ya. Saya akan kaitkan ke benang yang Tosca, satu rantai, kemudian kaitkan ya. Oke, macam ini. Kemudian rantai lagi, kemudian kelopak kedua pada layer kelima. Caranya sama. Oke, ini kita lihat lagi, kira-kira lagi untuk menjadi 3/4 lingkaran. Kemudian karena ini layer yang kelima, jadi nanti kita tambahkan hanya di rantai-rantainya saja untuk penambahan popcornnya. Nah, nanti hasilnya macam ini. Kemudian tinggal kita kaitkan kelopak silver dengan tetangganya yang juga silver juga, macam ini. Caranya sama. Oke, sedikit usaha ya untuk pojok-pojokan kita mau mengkaitkan biar dia tidak lepas. Ini udah jadi 3 lingkaran, sudah tersambung. Kemudian saya menggunakan HVS ya untuk kita memastikan, karena kita mau bikin persegi dari beberapa macam bentuk lingkaran-lingkaran kecil. Nah, kita akan membuat lingkaran kecil untuk kita isikan ke bagian yang kosong. Oke, boleh diikatkan dengan jarum dan benang. Di sini saya mau jahit untuk mendapatkan ikatan yang cukup kuat. Di sini saya juga menggunakan benang jahit nilon. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Langsung bikin banyak. Nah, beberapa titik yang berlubang atau tidak bisa tercover, nah saya kasih bulatan kecil macam ini. Kemudian di pojok kiri saya sudah bikin bunga warna Tosca ya, hanya untuk menambah biar dia lebih rame juga. Nah, nanti bulatannya macam ini, kita kasih bulat-bulat, kasih juga untuk memaniskan, kasih manik-manik. Kita akan bikin bulat-bulatannya, caranya seperti ini, ikat di jari sebanyak yang kita mau ya. Jadi gelembung atau tebal dari lingkaran yang akan kita bikin tergantung berapa putaran yang akan kita bikin ya. Kayak ini hanya untuk tengah-tengahnya. Kemudian ambil benang dan kita akan putari dengan tusuk single ya, untuk mendapatkan bulatan atau seperti macam rajutan ya, rajutan untuk sela-sela dari lembaran yang kita bikin. Oke, tadi kira-kira putarannya sekitar 20 ya, 20 putaran, nanti hasilnya seperti ini.
Kemudian kita kasih rajutan untuk tusuk singlenya. Nah, ini juga tergantung dari kebutuhan juga, jadi nggak ada hitungan pastinya. Nah, kita rapetin nanti biar benangnya nggak terlalu terlihat, benang dalemannya nggak terlalu terlihat. Jadi nanti mesti ada sisi-sisi yang tidak rapi di putaran benangnya, macam ini kan nggak rapi. Nah, kita tutupin pakai rajutan tusuk single. Oke ya, jadi dirapetin saja. Oke, tarik, dikencengin, kemudian sudah hampir finish. Oke, kita udah dapat satu lingkaran, nanti hasilnya macam ini. Kemudian biar cantik, nanti tengah-tengah boleh kasih manik-manik. Ini saya sudah buat lagi bulatan-bulatan dari tusuk popcorn ya. Saya akan merajutnya sekaligus menyatukannya di beberapa titik. Nah, saya tambahkan benang silver di sini. Jadi saya mau menyambungnya sekaligus mau bikin layer yang ketiga. Caranya sama seperti tadi, dimulai dengan tusuk double isi 5. Saya mau membuat bulat-bulatan di sekitar bunga toska yang saya bikin tadi, memanjang seperti ini. Oke, sambungan yang kedua kita sambung di sini. Kemudian sambungan yang ketiga kita bikin juga untuk dikaitkan dengan lingkaran kecil yang sudah dibuat tadi. Ya, macam ini ya. Bikin lagi tusuk, kemudian kita mau kaitkan lagi. Oke, kita mau kaitkan. Oke, nanti
kaitannya kayaknya sudah ya, cukup ya 4 tusuk popcorn. Nah ini udah 2/3, mau kita lanjutkan untuk mendapatkan rajutan memanjang ya. Oke, nanti kita paskan pakai lembaran HVS seperti ini. Kayaknya kurang ya, jadi rajutannya akan kita fullkan untuk 1 putaran. Nah seperti ini nanti kira-kira dapat panjang yang bisa ditarik garis lurus lah untuk mendapatkan bentuk persegi. Oke, nanti setelah rajutannya memanjang bulatan macam ini, nah saya melengkapinya dengan rajutan kecil-kecil yang lain juga, yang prosesnya juga kurang lebih sama. Dan tempat-tempat yang butuh ditambal, yang bolong ya, kita kasih rajutan kecil-kecil macam ini. Saya jahit macam ini, dari belakang tampak benang-benang sisa jahitan. Oke ya, jadi sebisa mungkin diusahakan bentuknya jadi persegi. Nah kita temanya bikin lembaran ya, lembaran dari bulatan-bulatan tusuk popcorn macam ini. Nah ada sisi yang memang akan saya rapikan, sisi pojokan di sini yang akan saya rapikan karena memang belum mendapatkan bentuk persegi yang pas. Nah saya akan menambahkan rajutan di sisi sebelah benang Tosca ini ya. Saya mulai menambahkan rajutan tapi nggak full 1 lingkaran, hanya titik yang dimana akan merapikan sisi panjang dari lembaran yang kita bikin. Sama dengan tusuk popcorn di sini. Hasilnya nanti seperti ini kurang lebih. Nah, saya akan merapikan sisi sudut yang lain dengan menambahkan rajutan dari benang Tosca. Oke ya, kita akan mulai merajut tusuk popcornnya dari benang Tosca, dan ini hanya sekitar setengah lingkaran saja. Karena saya hanya ingin menambahkan sedikit panjang sudut yang ada di sekitar rajutan ini. Nah kita udah dapat untuk menambah panjangnya biar dia rata. Oke bunda, nanti hasilnya macam. Nah kita udah dapat bentuk persegi seperti ini ya bentuknya, akan dengan cara yang sudah saya contohkan tadi. Oke. Kemudian kita akan ke langkah selanjutnya. Nah, sebelumnya kita pasang dulu manik-manik biar tasnya lebih cantik. Kemudian untuk merapikan sisi-sisinya, saya akan memutarinya dengan tusuk single seperti ini, memutar.
lanjut 2 putaran ya, atau 3 putaran juga boleh, tergantung kebutuhannya, biar ujung-ujungnya sisi-sisinya terlihat rapi. Setelah kita mendapatkan bentuk persegi yang rapi, kemudian saya akan menyambungnya dengan benang biru seperti ini dengan single bolak-balik. Benang sisanya diumpetin saja, nanti jumlahnya ada kira-kira 45 tusuk ya. Oke, ini setelah kita dapat 50 kali bolak-balik, ini untuk sisi dalam tas ya. Nanti posisinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan merapikan lagi sisi-sisinya dengan tusuk single lagi, memutar. Oke, lanjut memutar ya, kira-kira nanti 3 putaran, lebih juga nggak apa-apa, tergantung nanti kebutuhan untuk sisi-sisinya rapi berapa putaran. Nah, ini setelah 3 putaran dan saya akan siap-siap untuk
membuat sisi-sisi kanan kiri dari tasnya. Di sini alasnya kira-kira 15 rantai dan tingginya ada 25 kali single bolak-balik yang sudah diputari dengan tusuk single. Kemudian saatnya untuk proses menyambung. Sambung dengan tusuk single ya, seperti ini. Oke, kemudian sambung sisi satunya, dan setelah selesai semuanya kita tambahkan aksesorisnya. Ada kancing sodok, kemudian ada gawang. Oke, tambahkan gawang untuk tempat handle-nya.
Untuk tutorial handle terpisah ya, bisa di searching dengan keywordnya handle ulir. Oke, tasnya sudah siap. Seperti ini hasilnya, cantik. Selamat mencoba.